Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita kaji kitab Ihya. Dan seperti biasa, mari kita mulai dengan hadiah Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahi الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء الصالحين والمؤلفين والمصنفين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض نسندرة خصوصا أرواح ولي صنع وروح ولي الله جدنا أحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ذرائحهم وعدم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمتنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في إندونيسيا خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم أشعري كي خليل بنكالان Kiai Wahab, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Wahid Gusdur, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sa'al Mahfud, Kiai Bishri Mustafa. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم ونفعنا بعلومهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا روح أبيك عبد الله الرفاعي وروح أمي سلامة وروح أمي فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. ربي يسر وأعين. Kitab Ihya halaman 27 jilid ke-6 edisi Darul Minhaj. Halaman 27. Wa qala Isa alaihi salamu ya ma'syaral hawariyina irdau bidani id-dunya ma'a salamatid dini kama radhiya ahlud dunya bidani id-dini ma'a salamatid dunya. Wa qala, dan berkata Isa, Nabi Isa alaihi salam, Yesus ya kalau dalam bahasa orang-orang Kristen, ya ma'syarul hawariyina, wahai orang-orang hawariyin, yaitu murid-muridnya Nabi Isa, Yesus ya. Irdau, ridholah, puaslah kalian bidani dunia, dengan dunia yang remeh, yang hina ya, atau dengan dunia yang sedikit. Ma'asalamatid dini, bersama selamatnya agama. Kamu hendaklah cukup dengan kekayaan dan hak milik yang sedikit sederhana asal agamamu selamat. Kama radhiya, sebagaimana puas, ridho ahli dunia, orang-orang yang kesengsem, yang kepincut, yang jatuh cinta pada dunia, bidani idini, dengan agama yang sedikit, yang rendah, yang hina ya, artinya cuma sedikit, ma'asalamatid dunia, bersama selamatnya dunia. Jadi ini ada dua golongan ya, ada golongan yang penting agamanya selamat walaupun dia tidak punya kekayaan yang banyak. Ada orang yang kekayaannya banyak tetapi dunianya banyak ya, kekayaannya banyak tetapi kacau dalam masalah agama. Jadilah kamu golongan yang pertama.
Wa fi ma'nahu, dan di dalam makna ucapan Nabi Isa ini artinya dengan semangat yang sama seperti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa ini, qila dikatakan dalam sebuah syair yang mengikuti Bahar Basit ya, ara rijalan bi adnad dini qad qani'u, itu lagunya tembang yang disebut dengan tembang basit ya dalam bahasa Arab. Dalam puisi Arab klasik itu ada banyak tembang, tetapi tembang yang terkenal itu ada 16, namanya Bahar ya, Bahar Basit ya. Nah, salah satu tembang atau bahar yang terkenal itu adalah bahar atau tembang yang disebut dengan tembang basit. Nah, lagunya kalau menurut kiai-kiai pondokan zaman dulu itu begini. Ara rijalan bi adnad dini qad qani'u wa ma arahum radu fil aishi biduni fastaghni bid-dini an dunyal muluki kamas taghnal muluku bidunyahum anid dini. Itu lagunya ya. Ara rijalan, ara melihat aku rijalan orang-orang. Bi adnad dini, ini kalimat yang dibolak-balik susunannya, sebetulnya aslinya itu rijalan qad qani'u bi adnad dini. Qad qani'u, yang menerima, yang cukup orang-orang ini bi adnad dini dengan agama yang sedikit saja. Mereka tidak masalah, merasa tidak soal jika mereka ini hanya mendapatkan sedikit saja dari agama. Wa ma arahum, dan tidak melihat aku, atau sementara tidak melihat aku, hum, mereka ini rijal, ya, radhu, sebagai orang-orang yang ridho, yang senang, rijal ini, biduni fil aishi, biduni dengan sesuatu yang sedikit, fil aishi di dalam masalah kehidupan. Ada orang-orang yang risau, ribut, rempong sekali kalau masalah keduniaannya itu kacau balau, tetapi tidak soal jika agamanya kacau balau. Aku tidak ingin melihat kalian seperti ini. Fastaghni bid-dini an dunyal muluki. Fastaghni, maka merasa cukuplah engkau bid-dini dengan agama, an dunyal muluki, dari kekayaannya para raja-raja. Kamastaghna, sebagaimana merasa cukup al-muluku, raja-raja, bidunyahum, dengan harta kekayaannya raja-raja ini, merasa cukup anid dini, meninggalkan agama. Jadi kalian jangan seperti itu. Jadi ini wasiat dari Nabi Isa, dari Yesus ya, yang ajarannya ya sangat baik sekali ya, sehingga dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini. Waqala, dan berkata Nabi Isa alaihi salam, ya talibad dunya litaburra tarkuka lid dunya abarru. Ya talibad dunya, wahai orang yang mencari, menuntut dunia, litaburra, hendaklah berbuat baik kalian. Nah, bagaimana cara berbuat baiknya? Tarkuka lid dunya abarru. Wahai orang-orang yang bergelut dengan dunia, berbuat baiklah kalian dengan dunia itu. Artinya kalau kalian mendapatkan kekayaan, ya kekayaan itu harus dipenuhi hak-haknya, sedekah, zakat, dan seterusnya. Artinya hendaklah kalian ketika memiliki kekayaan itu berbuat baik dengan kekayaan itu. Tetapi entoh demikian, tarkuka, meninggalkannya engkau di dunia kepada dunia, itu abarru, lebih baik. Jadi mencari dunia tidak jelek asal dunia itu engkau jadikan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Tetapi engkau tidak punya kekayaan, ya itu jauh lebih baik, karena dengan begitu engkau bisa lebih memusatkan perhatian kamu kepada masalah akhirat itu. Sekali lagi, ini bab ini bab yang akan kita kaji di dalam
dalam beberapa bulan mendatang ini ya. Ini karena kita ini ngaji pembahasan mengenai soal kritik atas kekayaan ini panjang sekali ini. Ini mungkin ini kita dalam setahun ini akan membaca pembahasan secara terus-menerus mengenai soal kritik atas kekayaan. Ya. Jadi siap-siap setiap minggu kalian mendengarkan kritikan-kritikan kitab Ihya terhadap dunia, kekayaan, hak milik, dan seterusnya. Ya, sebagai pengingat kepada kita supaya kita ini tetap eling, tetap waspada, ya, tetap mengingat bahwa dunia itu bukan satu-satunya tujuan kita dalam hidup ya. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa Al-Ghazali kitab Ihya itu ngajak orang Islam untuk kiri rame-rame. Enggak. Ya. Jadi pembahasan dalam kitab Ihya di sini ini tujuannya adalah supaya sampeyan itu walaupun bergelut dengan masalah-masalah keduniaan, ya, mencari kekayaan dan seterusnya, tetap sampean punya jarak, ya, punya distansi, punya jarak antara diri sampean, ya, diri Anda dengan kekayaan itu. Jangan sampai membiarkan diri Anda itu dikuasai oleh kekayaan sehingga kita gelap mata itu. Jadi cara memahami pembahasan di kitab Ihya itu seperti itu ya. Tetapi kalau sampean ini kok bisa ya meninggalkan dunia sama sekali ya enggak apa-apa ya. Dan diperlukan orang-orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang dari sekian ribu orang di dalam umat Islam itu ya harus ada satu dua yang berani mengambil sikap yang agak radikal ya, sehingga dia bisa menjadi semacam koco benggolo, cermin bagi orang-orang di sekitarnya ya. Jadi di antara ribuan orang itu ya satu dua harus ada di antara mereka itu orang yang betul-betul menjadi simbol dari simbol dari sikap moral yang tegas ya, menolak kekayaan, menolak harta, menolak hak milik dan seterusnya. Karena kalau semua orang ambyur, tercebur atau menceburkan diri di dalam mencari dunia ya itu repot ya. Jadi harus ada satu dua yang menjadi orang seperti ini, seperti dikehendaki oleh Nabi Isa ini ya. Meninggalkan kalau sampean mampu meninggalkan dunia sama sekali karena makom sampean memang bukan di dunia, itu jauh lebih baik, jauh lebih baik ya. Kalau semua orang itu menjadi pedagang semua atau menjadi pengusaha semua, menjadi petani semua, bergelut dengan dunia, tidak ada satu dua orang yang menjadi kiai ya, yang menjauhkan diri dari kekayaan, yang bisa menjadi contoh bagi bagi ya sikap hidup yang betul-betul mempunyai standar moral yang tinggi ya enggak bagus ya. Harus ada satu dua orang di dalam setiap komunitas itu yang punya sikap yang radikal ya. Contohnya ya seperti Buya Syafi'i Ma'arif misalnya ya. Itu kan ya kalau jenengan baca kisah-kisah mengenai hidupnya Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah yang meninggal kira-kira setahun yang lalu itu luar biasa ya. Saya bertemu berkali-kali di Jogja di perumahan Nogotirto itu ya, kalau pagi naik sepeda ontel yang sederhana, nyari sarapan sendirian, ndak ada yang mengawal, ndak ada yang bawain handphonenya kayak para anggota DPR itu. Nggak ada itu. Jalan sendiri aja, berhenti di kadang-kadang berhenti di pos Siskampling, pos satpam perumahan, duduk di situ ngobrol bareng-bareng dengan satpam ya. Ya harus ada dari sekian orang itu ya, harus ada orang seperti itu yang punya sikap hidup yang tanda kutip radikal menolak dunia.
Harus ada. Itu sebagai simbol moral dalam setiap masyarakat itu harus ada yang begitu. Nah, kalau sampai mampu seperti itu, tarku kali dunia abar, itu kata Nabi Isa ini. Kalau sampai mampu pada level itu lebih bagus, lebih baik. Karena nanti sampai menjadi contoh bagi masyarakat. Harus ada dari sekian ribu polisi yang wah yang gak karu-karuan itu harus ada Pak Hugengnya lah. Ya. Harus ada Pak Hugengnya. Di antara sekian ribu jutaan orang itu harus ada 1-2 orang yang cemplorot. Ya. Seperti seperti itu lampu di tengah-tengah lautan itu itu mercusuar. Nah, seperti mercusuar. Jadi di dalam setiap masyarakat, dalam setiap komunitas itu harus ada 1-2 orang itu yang menjadi mercusuar moral, yang memiliki standar moral yang tinggi. Tidak semua orang itu korup lah ya, nggak boleh itu. Ya menjadi korup itu nggak boleh ya, tapi kan faktanya begitu. Kebanyakan orang itu kan korup. Kebanyakan orang itu standar moralnya rendah. Nah, yang standar moralnya rendah ini itu tetap dia dituntut juga tetap mempunyai standar moral tertentu. Ya tadi itu kata Nabi Isa, kamu kalau tidak bisa menjadi sosok yang meninggalkan dunia sama sekali dan terpaksa harus bergelut dengan dunia, mencari pengupo jiwa atau rezeki, mencari ya sesuap nasi untuk keluarga dan seterusnya. Kalau sampean memang di makomnya di situ, ya tetap harus berbuat baik. Litabur, ya talibad dunia litabur. Kalau kalian levelnya adalah tolabud dunia, mencari kekayaan, ya, menjadi pengusaha, menjadi petani, pedagang dan seterusnya, litabur, berbuat baiklah di dalam situasi Anda itu. Sebagai pedagang, Anda pedagang yang baik. Sebagai petani, petani yang baik. Sebagai pengusaha, pengusaha yang baik. Tetapi saudara-saudara, kalau sampean makomnya itu bisa meninggalkan itu semua, tarku kalid dunia abar, meninggalkan dunia dan kekayaan sama sekali, itu lebih baik. Kalau sampean mampu. Ya. Nah, tidak semua orang mampu, tetapi harus ada dari sekian ribu jutaan orang dalam sebuah masyarakat, harus ada 1-2 yang menjadi mercusuar moral, menjadi Buya Syafi'i Ma'arif, menjadi Gus Dur, menjadi Pak Hugeng, menjadi siapa lagi tokoh-tokoh yang bisa kita sebut sebagai model ya, sebagai teladan itu. Harus ada itu. Harus ada di antara segelintir orang itu kiai-kiai. Dari sekian kiai harus ada 1-2 kiai yang betul-betul zuhud dalam pengertian ya menolak kekayaan sama sekali. Menolak kekayaan sama. Tidak semua kiai mampu pada level itu ya, tapi ada 1-2 kiai yang harus seperti ini ya. Harus seperti ini. Seperti kisahnya Kiai Khalil Bishri almarhum kakaknya Gus Mus ya. Kiai Khalil ini kan kiai yang juga politisi ya. Pernah menjabat sebagai wakil ketua MPR ya dulu. Pernah juga anggota DPR ya. Nah, suatu saat ada seseorang yang datang ke Rembang ya, melihat pondoknya Kiai Khalil, pondok Rodotul Talibin di Desa Leteh di Kota Rembang itu. Orang ini datang ke sana melihat pondoknya Kiai Khalil itu, pondoknya sederhana sekali. Nah, orang ini berpikir ini tidak pantas, masa Kiai Khalil tokoh besar, anggota MPR, anggota DPR, kok pondoknya sederhana, bahkan cenderung jelek. Itu pondoknya anak-anak sekarang yang baru mendirikan pondok kemarin sore itu jauh lebih bagus pondoknya. Kiai Khalil ini mewarisi pondok dari Kiai Bishri Mustafa yang sejak dari tahun 50-an ya berdiri pondok itu sampai Kiai Khalil wafat dan sekarang diteruskan oleh
ayahanda bapaknya Mbak Admin ini Gus Mus, ya tetap sederhana pondoknya seperti itu. Lalu orang ini bilang kepada Ki Khalil, jenengan itu gimana ya? Jenengan tokoh besar kok, masa pondoknya nggak dibangun? Mbok pondoknya itu sesuai dengan pangkatnya jenengan gitu. Jawabannya Ki Khalil, lah yang wajib menurut agama itu kan menyebarkan ilmu. Kalau membangun pondok itu enggak wajib. Jadi yang penting itu ngaji. Soal ngaji tempatnya itu mewah atau tidak itu bukan sesuatu yang prinsipil ya. Nah ini sikap seperti ini nih yang kita butuhkan itu. Ini sikap yang apa namanya kalau teman-teman Kristen, teman-teman saya di PGI itu ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia itu menyebutnya sebagai etika ugahari. Nah, bahasa kerennya begitu, etika ugahari. Sikap sederhana dalam hidup ya. Ya, seperti diajarkan Nabi Isa ini, tarku kalid dunia abar. Kalau sampean mampu meninggalkan sama sekali kekayaan ya, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kebaikan, bukan untuk mencari dunia, untuk mengajar, membantu orang lain, membantu orang-orang yang tertindas, untuk membela orang-orang miskin, untuk apa itu menyantuni orang-orang yatim. Pokoknya kalau sampean kok mampu mendedikasikan seluruh hidup sampean untuk kebaikan-kebaikan sosial tanpa memikirkan masalah-masalah keduniaan dan bisa menyampingkan masalah-masalah duniawi, itu baru itu jauh lebih baik kalau sampean mampu. Wakila dan dikatakan atau ditanyakan li ba'dir ruhbani kepada sebagian para pendeta-pendeta. Kemungkinan ini pendeta Kristen ya. Kalau disebut dengan rohib itu artinya pendeta Kristen. Ya ketika itu belum ada Kristen ya Katolik atau ya pendeta dalam agama Kristen ya. Karena istilah rohib itu tidak ada dalam Islam ya. Dalam Islam itu tidak ada istilah rohib atau rahib dalam bahasa Indonesia ya. Dalam Islam itu yang dikenal ya ulama atau orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, al-abid, an-nasik atau sufi. Nah, kalau ada istilah ar-rahib atau jamaknya ruhban, itu kemungkinan besar adalah rahib dalam pengertian pendeta atau pertapa Kristen. Ya, rahib itu adalah orang yang hidupnya itu menjauhi dunia sama sekali dan menjadi pertapa di sebuah tempat yang terisolasi di apa namanya di apa istilahnya bukan gereja ya tapi di saumaah. Saumaah itu semacam ya tempat retreat itu ya. Tempat rahib itu hidup di situ ya. Dan kalau dalam tradisi di Arab itu mereka biasanya bertempat di tengah padang pasir, menjauh dari keramaian masyarakat. Nah, ini ada seorang rahib ditanya, "Kaifa tarad dahra?" Kaifa? Bagaimana taro melihat engkau ad-dahra waktu? Bagaimana pandangan engkau mengenai waktu wahai sang pendeta sang rahib? Qala menjawab ba'dir ruhban ini, yukhliqul abdana wa yujaddidul amala wa yuqarribul maniyata wa yub'idul umniyah. Ini menarik sekali pandangan seorang rahib mengenai waktu. Apa itu waktu? Waktu itu menurut rahib ini yukhliqul abdana, membuat rusak ya. Yukhliqu itu dari kata khaliqa yakhlaqu artinya rusak. Rusak di sini biasanya terkait dengan kain yang rusak lalu menjadi dalam bahasa pesantrennya itu gombal. Saya tahu gombal ya kain yang wis amoh itu ya, amoh itu apa udah rusak. Jadi yukhliku itu maknanya menggombalkan waktu itu al-abdana badan yang semula segar, remaja, kinclong, glowing ya segala macam. Gara-gara waktu, berlalunya waktu, badan itu kemudian jadi gombal. Artinya rusak, kehilangan kecemerlangannya karena sudah menua, keriput ya.
lalu berubah dari badan yang semula itu glowing ya, dari semula itu indah, halus dan segar, lalu badan itu menjadi kehilangan kesegarannya, layu ya. Wa yujaddidu, dan membuat baru ad-dahr atau waktu itu al-amalah, harapan-harapan. Selalu waktu itu membuat orang itu berharap, punya cita-cita ini, cita-cita itu ya. Mimpi-mimpi ya, sebagian ada yang tercapai, ada yang tidak. Sebagian besar mimpi-mimpi itu tidak tercapai sehingga membuat orang kecewa, frustrasi dan seterusnya. Wa yuqarribu, dan mendekatkan waktu ini almaniyata, terhadap kematian ya. Makin bertambah waktu, makin dekat langkah kita kepada kematian. Wa yubaidu, dan menjauhkan waktu ini al-umniyata, angan-angan. Inilah definisi waktu menurut rahib ini. Menarik ya. Kila, dikatakan atau ditanyakan lagi kepada rahib ini. Fama halu ahlihi. Fama, maka apakah halu ahlihi, keadaan orang-orang yang cinta dunia itu, atau cinta waktu. Maksudnya cinta dunia. Qala, menjawab rahib ini, man dhafira bihi ta'iba. Man, barang siapa dhafira, yang memperoleh orang ini bihi, terhadap waktu, artinya memperoleh dunia, ta'iba, maka akan lelahlah orang itu. Kalau sampean beruntung dapat kekayaan, sampean lelah. Lelah sekali mikir bagaimana menyimpan kekayaan supaya nggak terbongkar, nggak diundat-undat, didoxing sama orang sehingga malu sendiri kita kan. Gara-gara semula pamer kekayaan, flexing di media sosial, lalu karena ada skandal, lalu wah, cepat-cepat dihapusi semua itu jejak-jejak digitalnya, kekayaannya disingkirkan semua, lalu pura-pura hidup sederhana. Susah. Kalau sampai beruntung dapat dunia, capek ya, ngurusi pajak, ngurusi macam-macam, proposal ini itu macam-macam. Kalau sampai beruntung dapat dunia, capek. Waman, dan barang siapa fata, yang luput ya, ad-dahr, waktu tadi, hutu kepada man, nadhiba, maka akan nadhiba itu layu, seperti pohon yang tidak disiram air. Nadhiba itu seperti, atau sumur yang airnya kering, itu nadhiba. Nadhiba akan asat ya. Apa itu asat itu ya? Ya kering, tapi kering itu bukan asat ya. Bahasa Jawa asat itu tidak bisa diterjemahkan kering ya. Jadi ya boleh juga, karena kalau kering itu kan artinya nggak ada airnya ya, atau kering itu ya tidak basah. Tapi nadhiba itu sumur yang airnya kemudian habis semua ya. Ya mengering juga bisa. Nadhiba, maka mengering orang itu. Sampai kalau nggak dapat dunia, sampai seperti pepohonan yang layu. Kalau dapat, capek. Wa fi dzalika, dan di dalam hal ini ya, tentang dunia yang seperti digambarkan rahib ini, gila dikatakan dalam sebuah syair dari bahar, dari tembang namanya towil. Kalau tadi itu tembang basit, sekarang ada tembang lain namanya tembang towil dalam puisi Arab klasik. Ini juga salah satu tembang yang populer selain tembang basit ya. Nah, lagunya kalau towil itu begini. Waman yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumuha idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kathiran humumuha. Lagunya banyak, tapi ini lagu yang saya dengar dari guru-guru saya itu seperti ini lagunya. Mungkin ada kiai lain di pondok di daerah lain yang punya versi lagu yang berbeda ya. Tapi lagu yang terkenal di daerah saya dulu waktu saya mondok di Pati ya ini lagunya.
Waman yahmadid dunya, waman dan barang siapa yahmad yang memuji-muji orang ini ad-dunya kepada dunia, kepada kekayaan. Li'aishin karena kehidupan, ya suruh yang membuat gembira aishin ini hu kepada orang tersebut. Kalau ada orang memuji-muji dunia karena kehidupannya memang sedang bagus, sedang berada di atas, tidak sedang jatuh, ya, tidak down, ya. Fasaufa, maka akan. Jadi ini kalimatnya kalau mau disusun secara normal, ya, tidak dibolak-balik. Ini karena puisi supaya sesuai dengan tembang lalu dibolak-balik susunannya. Fasaufa la'amri an qalilin yalumuha. Sebetulnya asalnya adalah fasaufa yalumuha la'amri fasaufa yalumuha an qalilin, ya. Fasaufa maka fasaufa yalumu. La'amri demi umurku, ini sehat atau ungkapan untuk menguatkan suatu pernyataan dengan bersumpah. La'amri demi umurku, artinya ini suatu ungkapan untuk menekankan tentang pentingnya poin yang sedang sampean mau katakan itu di sini, ya. Fasaufa yalumu, maka akan mencerca man tadi tuha kepada dunia, la'amri demi umurku an qalilin sebentar lagi. Kalau ada orang memuji-muji dunia, ya, karena kalau ada orang memuji-muji calon presiden, ya, dunia di sini kan banyak, termasuk calon presiden itu dunia juga. Kalau ada orang memuji-muji calon presiden, memuji-muji calon gubernur, kepala daerah, karena dia memang sedang menjadi tim kampanye dia, karena menjadi konsultan orang ini, ya. Itu sebentar lagi akan berubah orang ini, akan fasaufa yalumuha an qalilin, akan mencerca orang tersebut, sosok tersebut tidak lama lagi karena kecewa. Orang-orang yang dulu terkenal menjadi pembenci tokoh ini nggak lama berbalik kemudian memuji-mujinya. Yang sebelum memuji-muji kemudian berbalik mencercanya. Begitulah dunia, ya. Makanya kalau sampean mendukung tokoh tertentu, ya ndak usah terlalu sampai apalah, sampai habis-habisan terus memusuhi kiri kanan sampai putus pertemanan dan segala macam. Udahlah, nggak layak itu, ya. Dalam bahasa Jawanya nggak sumbut, orang cucuk, ya. Orang cucuk. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan. Idza adbarat, ketika pergi dunia ini. Kanat, maka adalah dunia ini hasratan, menjadi kekecewaan 'alal mar'i, terhadap seseorang. Kalau orang gagal mencapai dunia, waduh sedih, ya. Gelo, merasa seperti mau kiamat, ya, hidupnya sudah nggak ada harapan lagi. Kalau dunia sedang lari menjauhi dia. Enggak meloncat. Wa in aqbalat kanat katsiran humumuha. Wa in aqbalat, dan jika datang dunia ini, kalau dunia mendekati sampean, maka kanat adalah humumuha, ya. Kanat ada humumuha, kesedihan-sedihannya dunia, atau ya kesedihan-kesedihannya dunia itu kathiron, banyak. Kalau sampai dapat dunia, ya capek, bikin sedih juga. Dunia pergi, sampean juga lebih sedih lagi. Ya. Ya begitulah, ya, di dalam pengalaman hidup yang kita alami sehari-hari itu kan ya seperti ini, ya. Seperti ini kejadiannya, ya. Kalau sampean beruntung dapat kekayaan juga repot, ya. Serba, waduh. Kalau sudah ya waktu kita habis untuk ngurus dunia, ya kita sudah nggak punya waktu yang lain-lain, kan. Nggak ada waktu untuk
untuk membaca, untuk wah udah nggak ada semua itu. Untuk ibadah. Tapi kalau dunia pergi juga sedih ya. Waqala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian orang-orang yang bijak. Waqala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian orang-orang yang bijak. Kanatid dunya walam akun fiha. Kanat ada dunia suatu dunia pada saat yang lampau itu ada. Walam akun dan tidak ada aku fiha dalam dunia itu. Dunia itu sudah ada waktu saya belum lahir. Watadhabu dan akan pergi dunia wala akunu dan tidak akan ada aku fiha dalam dunia itu. Suatu saat saya akan pergi, saya akan mati, meninggalkan dunia dan saya tidak ada di dunia. Fala askunu, karena dunia seperti itu maka fala askunu, maka tidak merasa tenang aku ilaiha kepada dunia. Fa inna aisyaha, karena sesungguhnya hidup dalam dunia itu atau menghidupi dunia. Nakidun itu apa ya? Itu merupakan sesuatu yang susah ya. Atau nakidun itu kesusahan. Wasofwaha dan enaknya dunia. Kadarun itu suatu kekotoran, jadi kalaupun dunia itu membawa kenikmatan, itu kenikmatan yang menyimpan di baliknya itu kesedihan dan kesakitan. Ya. Jadi kelihatannya di luar itu menyenangkan, gemerlap, membuat kita jatuh cinta kepada dunia itu. Tapi kalau digali lebih dalam, sebetulnya di dalamnya ada kesedihan yang menunggu, ya, menunggu di balik kegembiraan dan kenikmatan yang ada di permukaannya. Wa ahlaha dan ahlinya dunia, minha dari dunia ini ala wajalin, itu berada pada sikap malu. Ya tidak semua sih, tapi ada orang-orang itu yang malu memiliki dunia. Apalagi hari-hari ini. Orang sekarang ini banyak yang malu, jejak-jejak digitalnya dihapusi semua karena kemarin pamer ini, pamer itu, malu sekarang. Malu itu. Sekarang orang berbondong-bondong menampakkan diri sebagai orang yang kelihatannya sederhana. Ini kok keterangan Ihya ini kok jadi sangat relevan dengan keadaan sekarang ya. Wa ahlaha minha ala wajalin. Orang yang punya dunia itu kadang-kadang malu punya dunia itu. Apalagi kalau dunia itu dimiliki dalam kadar yang berlebihan ya. Dan asal-usulnya meragukan. Wah, itu kalau bisa disimpan serapat-rapatnya ya, ditaruh di bank di Swiss, di Pulau Cayman, di manalah pokoknya, yang penting jangan sampai di negeri sendiri karena khawatir ketahuan oleh petugas pajak. Malu. Imma bini'matin zailatin aw baliyatin nazilatin aw maniyatin qadiyatin. Kenapa dunia ini enaknya kok mengandung kesusahan itu? Karena imma bini'matin, ya, ada kalanya imma bini'matin, ada kalanya dengan nikmat zailatin yang segera hilang. Au baliyatin, atau karena bencana nazilatin yang turun ya. Karena bencana yang turun lalu menghabiskan kekayaan, sehingga kekayaan yang dulunya besar sekali dalam waktu sekejap hilang karena ada crash bank ya. Harga saham turun secara drastis ya. Harga kripto jeblok ya. Udah kayak gitu-gitu, dalam waktu sekejap kekayaan orang jadi hilang. Aumaniyatin, atau karena kematian qadhiyatin yang memutus ya, tiba-tiba mati, udah selesai ya.
Wa qala dan berkata ba'dhum sebagian dari orang-orang yang bijak, min aibid dunya annaha la tu'ti ahadan ma yastahiqu lakinnaha imma an tazidahu wa imma an tanqusahu. Min aibid dunya, ini menarik sekali ini. Wah, kata-kata mutiara ini ya. Min aibid dunya, salah satu cacatnya dunia itu. Cacatnya kekayaan itu adalah annaha, sesungguhnya kekayaan. La tu'ti, sesungguhnya dunia. La tu'ti tidak memberi dunia ini alaiha. Ahadan seseorang. Ma sesuatu yastahiku yang apa namanya memiliki ya. Oh tadi disebut kurang itu iya ya. Loncat ini ya. Saya loncat, wah loncatnya banyak ini ya betul ini ya. Loncat dua koco ini, dua dua ya dua halaman ini. Ya satu halaman betul ini. Wah, saya membaliknya itu loncat ini. Ya udah dibaca minggu depan aja ya. Minggu depan kita mundur ya. Malam ini kita selesaikan dulu ini. Min aibid dunia, termasuk cacatnya dunia itu anna sesungguhnya dunia la tu'ti tidak memberi dunia ini ahad dan seseorang ma sesuatu yastahiku yang memiliki ya, berhak ahadan ini terhadap ma itu. Jadi ini menarik ya. Dunia itu wataknya atau kekayaan pada umumnya. Kekayaan itu pada umumnya itu tidak diperoleh oleh seseorang sesuai dengan haknya orang itu. Ada kalanya orang itu mendapatkan berlebihan atau mendapatkannya secara berkekurangan. Wah, ini menarik ini. Ini kalau direnungkan menarik ini. Jadi dalam banyak kasus orang itu tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang sesuai dengan yang mestinya menjadi hak dia. Misalnya karyawan itu ya. Ada karyawan itu yang karena posisinya, karena apa, dapat gaji yang berlebihan. Ada karyawan itu yang dapat gaji tidak layak. Yang pas itu susah itu. Jenengan mencari kadar apa reward atau gaji atau apa namanya ya apa ya sesuatu yang untuk membayar orang bersangkutan karena dia sudah bekerja dan segala macam. Itu yang pas dengan apa yang seharusnya menjadi hak dia, itu susah. Susah itu. Yang terjadi adalah selalu jomplang. Ada yang dapat berlebihan, ada yang karena dia posisinya CEO, sudah gajinya gede, dapat bonus, dapat tantiem kalau akhir tahun, wah macam-macam. Sementara pegawai yang rendahan, yang karena posisinya rendahan, itu dapat bonus ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, sudah gitu gajinya rendah. Ya. Kalau dapat gaji tanggal 25, tanggal 5 bulan berikutnya sudah mendip-mendip ya. Nah itu, sebagian besar kan begitu. Sebagian besar karyawan adalah orang-orang yang hidupnya itu mulai kehilangan harapan kalau sudah tanggal 10. Ya. Kesananya udah waduh susah itu. Nanti kalau menjelang tanggal 25 harapannya naik lagi. Nanti tanggal 10 udah habis gajinya, sengsara lagi, hidup sederhana. Terus begitu siklusnya kayak lingkaran setan. Atau menjadi bos. Ya, gajinya besar, bonusnya besar ya. Nah, itu. Jadi dunia itu salah satu kekurangan dunia adalah itu. Orang itu jarang yang mendapatkan haknya secara pas. Secara pas itu jarang ya. Lakinnah sebaliknya sesungguhnya dunia ini impa antazida, ada kalanya memberikan lebih dunia ini hu kepada orang tersebut, wa imma antangqusa, dan ada kalanya mengurangi dunia ini hu kepada orang tersebut.
Ada kalanya kurang atau ada kalanya berlebih. Ada kalanya dapat gajinya itu berlipat-lipat ya, yang gapnya dengan karyawan yang rendah itu bisa sampai 100 kali, 1000 kali ya. Ada yang dapat gaji rendah sekali. Jadi selalu tidak pas ya, tidak pas. Mencari titik yang pas itu ya. Orang itu dapat gaji sesuai dengan apa namanya, dengan kerja kerasnya. Itu susah sekali itu. Itulah kekurangan dunia di situ. Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang ulama besar dari abad kedua Hijriyah, Amataro, apakah tidak melihat engkau an-ni'ama, kepada semua nikmat-nikmat keduniaan itu, ka'annaha seolah-olah ni'am ini maghdhubun 'alaiha, maghdhubun itu dibenci, 'alaiha terhadap ni'am ya. Kenapa dibenci? Qad wudi'at, telah diletakkan nikmat-nikmat ini fi ghairi ahliyah, di dalam selain orang yang berhak atas nikmat-nikmat itu. Jadi seringkali ini ironi kehidupan ya. Banyak orang itu kok dapat keberuntungan padahal ya janjane ya ora pantes orang itu dapat itu gitu ya. Ada orang lain yang lebih berhak. Orangnya kerja keras, kreatif, inovatif, cerdas, pendidikannya baik, tapi ya nasibnya itu sedang-sedang saja. Ya, kadang malah menyedihkan. Sementara ada orang yang ya mohon maaf bodoh dulu ketika kuliah ya nggak ngena gitu, tapi kok ya kaya raya ya. Dan ketika dia dapat kekayaan, nggak tahu dia cara menggunakan kekayaan itu. Ngerti? Ya. Kan banyak kan orang-orang kaya yang bodoh itu kan. Banyak orang-orang kaya yang bodoh ya. Tidak tahu bagaimana cara mentasarrufkan, menggunakan kekayaannya itu. Itulah yang sering terjadi. Ka'annaha maghdhubun 'alaiha. Banyak sekali dunia itu yang dibenci. Karena kok yang dapat orang yang nggak berhak. Gitu ya. Orang yang semestinya berhak dapat dunia itu nggak dapat. Yang nggak berhak malah dapat. Gitu ya. Itulah ironinya. Ironinya ya Allah. Ini kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ini ya plek sesuai dengan keadaan yang kita lihat sekarang itu ya. Sekian, waduh ini besok minggu depan kita ngajinya mundur ya. Tapi mungkin boleh saya baca sedikit, mundur ke halaman 28. Tadi yang saya baca itu halaman 30. Sekarang mundur sedikit halaman 28. Tadi saya mengawali ngaji pada halaman 27, sekarang bergerak ke halaman 28. Nggak apa-apa ya. Waqala, sampai nanti al-athar, sehingga minggu depan kita baca sisanya tidak terlalu banyak. Waqala, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hataba. La ta'tiyannakum, pasti akan datang kepada kalian ba'di, setelah aku tidak ada, aku Kanjeng Nabi. Dunia takulu, yang akan memakan dunia ini, imanakum, iman kalian, kama takulu, sebagaimana memakan an-naru, api, al-hataba, terhadap kayu bakar. Dunia itu menghanguskan iman kita. Ini kata Kanjeng Nabi. Wa auha, dan memberikan wahyu Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa, la tarkananna, jangan condong, jangan sekali-kali condong engkau, ila hubbid dunya, kepada mencintai dunia, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, lan ta'tiya, tidak akan mendatangi engkau ni kepada aku Allah, artinya bikabiratin, dengan dosa besar. Hiya, yang dosa besar ini, asyaddu, lebih berat, alaika, kepada kamu, minha, daripada dunia. Jadi mencintai dunia itu bisa membuat kita jatuh kepada dosa besar.
Makanya jangan sampai datang kepada Allah dengan cinta dunia yang berlebihan sehingga membuat kita lupa pada kehidupan akhirat dan seterusnya. Wa marrah dan wa marrah dan lewat Nabi Musa alaihi salam birajulin kepada seseorang, wa huwa dalam keadaan jumlah halia, rajul ini yabki menangis. Rajul ini. Nabi Musa lewat melihat orang nangis. Kemudian Nabi Musa lewat saja. Waraja'a dan kembali Nabi Musa, wa huwa sementara rajul ini yabki masih menangis rajul ini. Balik lagi Nabi Musa, dia ketemu dengan orang yang sama, masih nangis. Faqala maka berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nabi Musa langsung tanya kepada Allah. Abduka, hambamu wahai Allah, yabki itu menangis abduka ini min makhafatika karena takut kepada engkau wahai Allah. Hambamu ini sungguh luar biasa ya Allah. Dia menangis karena takut kepada engkau. Faqala maka berkata Allah menjawab kepada Nabi Musa. Ya bna Imrana. Atau ya bna Amrana. Wahai anaknya Amran. Yaitu Nabi Musa. Lau nazalat. Jika kamu jangan terkecoh dengan pemandangan orang yang nangis ini seolah-olah dia ini orang yang nangis karena takut kepada aku. Orang ini lau nazala jika copot dimahuhu otaknya orang ini ma'adumu ainihi bersama air matanya air kedua matanya orang tersebut. Seandainya otaknya ini leleh lalu menjadi cairan turun bersama dengan air matanya. Warafa dan mengangkat orang ini yadaihi kepada kedua tangannya orang tersebut, rajul itu, untuk berdoa kepada Allah. Hatta tasquta sehingga jatuh, saking lamanya berdoa hatta tasquta sehingga jatuhlah kedua tangannya orang tersebut ya. Lam aghfir maka tidak akan mengampuni aku lahu kepada orang tersebut. Wahwa dalam keadaan orang ini yuhibbud dunya, mencintai orang itu kepada dunia. Kelihatannya ibadahnya luar biasa, tahajudnya udah mempeng sekali. Pakaiannya seolah-olah seperti wali, tapi kalau di dalam hatinya ada cinta pada dunia, saya nggak akan menerima semua ibadahnya itu. Ya ini saking bahayanya cinta dunia itu. Kita teruskan sedikit ya. Al-atharu. Hadhi al-atharu. Ini adalah athar atau ucapan-ucapan dari para sahabat, tabi'in atau para ulama-ulama yang berkaitan dengan kritik kepada kekayaan. Wa qala berkata Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Man barang siapa jama'a yang mengumpulkan orang ini sitta khisalin 6 perkara ya. Lam yada' maka tidak akan meninggalkan orang ini lil jannati bagi surga matlaban tempat pencarian wala 'anil nari dan tidak meninggalkan dari neraka mahraban tempat lari. Artinya kalau ada orang mampu melakukan 6 perkara ini, udah semua surga akan diperoleh oleh dia. Dan orang ini akan terhindar dari neraka. Seluruhnya. Maksudnya itu lam yada' lil jannati. Pokoknya semua surga dengan seluruh isinya akan diperoleh oleh dia. Nggak ada satupun yang tertinggal. Apa 6 ini? Man barang siapa arafa. Yang mengetahui orang ini Allah terhadap Allah. Orang yang ma'rifat, punya ma'rifat pengetahuan tentang Allah, fa'ata'a, maka mentaati orang ini kepada Allah. Wa'arafa dan punya ma'rifat pengetahuan orang ini asyaitana mengenai syaitan, fa'asa maka membangkang orang ini kepada syaitan. Wa'arafa dan memiliki ma'rifat pengetahuan orang ini al-haqqa kebenaran, fattaba'a maka mengikuti orang ini kepada al-haq. Wa'arafa dan mempunyai ma'rifat pengetahuan orang ini al-batila mengenai sesuatu yang salah, fattaqa maka menghindari orang ini kepada al-batil.
Wa arafa dan mengetahui orang ini punya ma'rifat ad-dunya tentang dunia, farafadha maka menyangkal menolak orang ini adha kepada dunia. Wa arafa dan mempunyai ma'rifat pengetahuan orang ini al-akhirata kepada akhirat atau tentang akhirat, fatalaba maka mencari orang ini kepada akhirat. Intinya adalah kalau kita lihat 6 perkara ini, intinya kan orang yang punya pengetahuan dan pengetahuannya dilaksanakan. Jadi tidak hanya arafah saja. Nah problemnya kalau kita terutama orang-orang yang pinter itu ya, itu kan hanya makrifat saja, ngerti tok secara teori, tapi tidak dilaksanakan. Ya nggak dapat ini semua. Jadi teori tok, makrifat tok, tidak ada prakteknya, itu nggak akan membuat sampean sampai kepada Allah. Wa qala al-Hasanu wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan salawat ibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bewo, apa kabar?